Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, sehat semuanya ya? Ya Bu. Apakah semua sudah sarapan? Sudah Bu. Wah, hebat sekali, semua semangat. Nah anak-anak, bagaimana berjumpa lagi dengan Bu Genov? Senang Senang sekali ya? Bu. Ya, Bu. mantap sekali. Nah sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ayo angkat tangan. Ayo Bu. Ya, silakan Vinka. Teman-teman, marilah kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Vinka sudah berani memimpin doa. Nah, nanti teman-teman yang lain juga bisa mencontoh Vinka ya. Oke, nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu ingin meminta kalian untuk mengisi kehadiran terlebih dahulu. Nah, Ibu akan mengirimkan link presensi melalui WA Group. Nah, jadi kalian mengisikan kehadiran kalian di Google Form. Nah, Ibu kirimkan sekarang. Oke, silakan untuk mengisi kehadiran terlebih dahulu. Iya Bu. Apakah semua sudah selesai? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Silakan, ini untuk Vinka. Makasih Bu. Oke. Nah, anak-anak di LKPD kalian di sana terdapat sebuah bacaan literasi. Nah, sekarang kalian berliterasi terlebih dahulu, membaca dan memahami isi dari bacaan tersebut. Silakan untuk dibaca. Siapa yang ingin membacanya? Saya Bu. Iya, silakan. Segerombolan serigala dan anjing hutan. Di suatu sore yang cerah, segerombolan serigala sedang mencari makanan di hutan. Seekor serigala remaja yang bernama Diego terpisah dari teman-teman serigalanya. Ia sangat kebingungan mencari teman-temannya tersebut. Kalau kau mau, cari saja di hutan bambu sebelah sana, jawab Diego. Dengan arogannya, si anjing langsung menantang Diego untuk bertarung memperebutkan kelinci tersebut. Saat Diego dan sang anjing memperebutkan kelinci, datanglah teman-teman Diego dan langsung menghentikan pertengkaran mereka. Salah satu teman Diego berkata, "Jika ingin mencari kelinci, berburulah bersama kami. Tidak ada gunanya pula kau merebut hasil perburuan Diego. Jika tidak berburu bersama, maka banyak kelinci yang akan kita dapatkan untuk makan malam ini." "Benar juga katamu. Baiklah, aku akan ikut berburu bersama kalian. Diego, maafkan aku sudah merebut kelinci hasil perburuanmu," kata si anjing. "Sudah, tidak apa-apa, aku maafkanmu. Aku memaafkanmu. Mari kita berburu kelinci bersama," ajak Diego. Akhirnya mereka pun berburu bersama dan memperoleh kelinci yang banyak untuk dimakan malam ini. Berkat kejadian tersebut, sang anjing pun bersahabat dengan segerombolan serigala. Tamat, Bu. Oke, terima kasih Vinka sudah membacakannya dengan lancar, dengan berani, hebat sekali. Nah, anak-anak, pada cerita yang sudah dibaca tadi, kira-kira pesan moral apa yang anak-anak dapat temukan dalam cerita tersebut? Coba siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Pesan moralnya, jangan merebut sesuatu yang bukan milik kita. Ya. Terus yang kedua itu pekerjaan yang dilakukan bersama orang lain akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oh iya, hebat sekali, benar sekali, itu jawabannya. Nah, jadi kita tidak boleh merebut apapun yang bukan menjadi hak milik kita. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama nanti akan cepat selesai, juga dapat memperoleh hasil yang sesuai harapan kita. Begitu ya anak-anak? Ya, baik. Bu. Nah, sekarang untuk menumbuhkan semangat kita, Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Sebelumnya apakah semua sudah hafal bagaimana lagu itu? Sudah, Bu. Hafal ya? Kita Ya. mulai ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3.
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah semuanya sudah semangat? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai contoh penerapan dan kesatuan yang pernah kalian lakukan. Kira-kira apa? Coba sebutkan contohnya. Kalian pernah melakukan apa? Bersama-sama mengerjakan sesuatu dengan teman, Bu, membersihkan kelas. Iya, benar sekali. Mengerjakan secara bersama-sama itu merupakan salah satu contoh bentuk gotong royong. Nah, selain itu anak-anak apakah pernah melakukan kerja kelompok? Pernah, Bu. Iya, benar. Nah, itu kerja kelompok adalah salah satu contoh nilai persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, tadi kan yang sudah diceritakan itu adalah salah satu contoh di lingkungan sekolah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, di lingkungan rumah kalian, contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan itu seperti apa? Saya dengan adik saya membersihkan rumah bersama-sama, Bu. Iya, dengan anggota keluarga saling kerjasama, benar sekali. Nah, selanjutnya, apa yang kalian lakukan dalam menerapkan nilai persatuan dan kesatuan? Baik itu di sekolah maupun di rumah, apa yang kalian lakukan? Bekerja sama, Bu. Bekerja sama, benar sekali, hebat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, anak-anak, pada kegiatan hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk kerja dalam kelompok. Selain itu, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang mengurutkan peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi. Selain itu, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar mengenai siklus air serta manfaat dari penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, materi yang akan kita belajar ini terdapat pada tema 8, lingkungan sahabat kita, dengan subtema 1, manusia dan lingkungan pada pembelajaran ke-1. Nah, di sini Ibu mengharapkan kalian untuk bisa menghayati nilai persatuan dan kesatuan, terutama dalam kerja kelompok. Selain itu, kalian dapat mengurutkan peristiwa pada suatu cerita dan kalian dapat memahami bagaimana siklus air terjadi. Nah, nanti pada materi siklus air, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat sebuah karya. Apakah semua sudah tidak sabar? Iya, Bu. Nah, oke, mantap sekali. Nah, untuk itu kita langsung saja ke kegiatan selanjutnya. Nah, baik anak-anak, pada kegiatan pertama ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengurutkan peristiwa yang terjadi pada sebuah teks non-fiksi. Nah, jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang benar adanya atau terjadi. Seperti toko, tempat, latar itu benar terjadi. Nah, jadi teks non-fiksi itu bukanlah teks dari hasil hayalan atau bayangan dari si penulis. Apakah anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Paham, oke, terima kasih. Nah, anak-anak, pada kegiatan ini Ibu akan mengajak kalian untuk berdinamika dalam kelompok. Nah, sebelum itu, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan jargon kelas kita. Sebelumnya, apakah kalian ingat bagaimana jargon kelas kita? Ingat, Bu. Masih ya? Iya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kelas 5A, semangat, 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 Slebel. Oke, terima kasih anak-anak, hebat sekali kalian. Nah, baik anak-anak, pada kegiatan ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, yakni mengurutkan
peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, teks non-fiksi tadi apa? Teks yang tidak berasal dari bayangan atau hayalan. Ya, hayalan dari si penulis, Ya. benar sekali. Nah, sekarang anak-anak, Ibu ingin kalian untuk melakukan undian terlebih dahulu. Undian ini adalah penentuan kelompok. Kalian akan berada dalam kelompok mana. Nah, nanti pada kegiatan ini, kalian akan bekerja dan berdinamika bersama kelompok. Silakan diambil terlebih dahulu. Oke, silakan dibuka. Kelompok 4, Bu. 4, baik. Nah, anak-anak yang mendapat undian sama nomornya, silakan berkumpul menjadi satu. Nah, itu adalah teman-teman atau anggota dari kelompok kalian. Silakan berkumpul. Oke, apakah semuanya sudah berkumpul? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang coba kalian buka di halaman kedua di LKPD kalian. Nah, di sana terdapat cerita teks non-fiksi. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Kemudian diskusikan dengan teman kelompok kalian urutan peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi tersebut. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Apakah semua sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompok. Analisislah urutan peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi tersebut. Ibu beri waktu selama 15 menit. Dimulai dari sekarang. Apakah kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Baik, silakan dilanjutkan. Apakah semua sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, bagus sekali. Hebat. Sekarang, Ibu ingin meminta kalian untuk membuat peta pikiran dari hasil analisis urutan peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi. Coba kalian buat peta pikiran semenarik dan serapi mungkin. Dimulai dari sekarang, Ibu beri waktu selama 10 menit. Silakan kalian kerjakan dalam kelompok. Apakah semua sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, kelompok mana yang terlebih dahulu ingin menunjukkan atau menceritakan hasil diskusinya dengan kelompok? Silakan. Kelompok 4, Bu. Ya, silakan kelompok 4. Maju, Nak. Ya. Jadi, Bu, ini, Bu, yang pertama, peristiwa apa yang terjadi. Jadi peristiwa yang terjadi itu kesulitan air bersih sehingga menyebabkan warga Waborobo mencari air bersih dengan menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km. Terus ini ya, Bu, yang kedua itu di mana peristiwa itu terjadi. Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, selanjutnya. Nah, ini, Bu. Ini. Iya, Bu. Betul kan kayak main-main pikir tentang. Oke. Selanjutnya. Jadi selanjutnya, Bu, ini apa penyebab peristiwa itu terjadi, Bu? Jadi penyebabnya itu letak Kelurahan Waroboro yang berada di dataran tinggi dan belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Oke, terima kasih. Perwakilan kelompok 4, silakan duduk. Nah, anak-anak, benar sekali apa yang sudah didiskusikan atau dituliskan dari kelompok 4. Nah, karena perwakilan kelompok 4 sudah
menceritakan hasilnya atau mempresentasikan hasil diskusinya, maka mendapatkan hadiah dari Ibu. Silakan kelompok 4. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, anak-anak, dari kegiatan tadi, apa yang telah kalian pelajari? Yang dipelajari itu tentang mengurutkan peristiwa, Bu. Peristiwa dari teks? Teks non-fiksi. Iya, nah teks non-fiksi tadi apa pengertiannya? Teks non-fiksi itu teks yang bukan hayalan atau bayangan penulisnya, Bu. Iya, benar sekali, hebat sekali. Nah, baik anak-anak, dari kegiatan tadi apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas dari anak-anak? Tidak ada, Bu. Semua sudah jelas ya? Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, anak-anak, pada kegiatan selanjutnya Ibu ingin mengajak kalian untuk bermain game terlebih dahulu. Apakah kalian mengetahui permainan hujan? Sebelumnya apakah kalian sudah tahu? Belum, Bu. Belum ya. Nah, jadi permainan hujan ini kalian ketika mendengar kata gerimis, kalian tangannya seperti ini di pundak teman kalian. Nah, jadi nanti kalian berbaris di teman kelompok kalian. Nah, jadi teman yang ada di depan kalian, tangan kalian akan seperti ini di pundaknya. Ya, Bu. Ini pada saat kata apa? Gerimis. Gerimis. Nah, kemudian pada kata hujan badai, kalian pegang pundak teman kalian. Kemudian kalian goyang-goyangkan. Iya, seperti hujan badai itu, goyang-goyang. Nah, selanjutnya yang ketiga, saat hujan batu, kalian memukul-mukul pundak teman kalian. Jangan keras-keras ya, tapi. Ya, Bu. Nah, oke. Apakah semua sudah paham? Paham, Bu. Nah, oke. Sekarang Ibu akan memulai ceritanya terlebih dahulu. Jadi, suatu hari, Bu Genov akan berjalan ke warung yang ada di depan rumah Ibu. Nah, ketika Ibu sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada gerimis. Ya, nah selanjutnya setelah gerimis reda, Ibu melanjutkan lagi perjalanan Ibu. Nah, tiba-tiba saat Ibu berjalan, hampir sampai di tempat warung yang Ibu tuju, tiba-tiba ada hujan badai. Ya. Nah, setelah hujan badai reda, Ibu langsung lari ke warung dan membeli permen yang Ibu cari. Selanjutnya, setelah Ibu mendapatkan permen, Ibu kembali ke rumah. Namun, ketika dalam perjalanan pulang, Ibu mendapatkan musibah. Ibu terkena hujan batu. Nah, setelah hujan batu reda, Ibu langsung lari lagi menuju ke rumah Ibu dan masuk ke rumah. Tamat. Nah, oke. Kalian sangat hebat sekali. Apakah semua sudah senang? Senang, Bu. Semangat lagi ya, tentunya Bu. ya. Nah, hebat sekali. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah senang, sudah semangat lagi setelah melakukan permainan tadi? Sudah, Bu. Sudah, baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan beri waktu kalian untuk istirahat terlebih dahulu. Ibu beri waktu selama 5 menit. Yang ingin mau ke kamar mandi, Ibu persilakan dari sekarang. Nah, silakan kalian istirahat terlebih dahulu. Nah, baik, apakah semua sudah masuk ke dalam kelas? Sudah Bu. ya. Nah, bagus sekali. Oke, nah anak-anak, dari tadi yang sudah kita pelajari mengenai urutan peristiwa, terutama pada teks non-fiksi. Nah, bacaan teks non-fiksi tadi isinya tentang apa? Tentang Bu, air bersih. Iya, sulit mencari Iya, air sulit bersih. mencari air bersih. Nah, benar sekali. Nah, anak-anak, dari air bersih itu sangat banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Jadi sangat penting di lingkungan kita, pada bumi kita. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah bekerja dalam kelompok. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian bekerja lagi dalam kelompok. Sebelum itu, coba kalian cek terlebih dahulu anggota kelompok kalian. Apakah sudah hadir semua?
Sudah, Bu. Bagus sekali, hebat. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengajak kalian untuk tepuk semangat terlebih dahulu. Oh ya, apakah anak-anak masih ingat bagaimana tepuk semangat itu? Ingat, Bu. Oke, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Uwi, uwi. Uwi, uwi. Yes, mantap sekali anak-anak sudah bersemangat. Nah, anak-anak, pada kegiatan selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana proses terjadinya siklus air tersebut. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya air? Kira-kira apakah ada yang tahu? Tahu, Bu. Bagaimana air itu bisa terjadi? Air itu turun dari langit, Bu. Iya, dalam bentuk hujan, begitu ya? Iya, Bu. Benar sekali, hebat. Lalu, apa yang terjadi jika hujan turun ke bumi? Semua tumbuhan bisa hidup, Bu, karena airnya tersimpan di tanah. Benar, selain tumbuhan bisa hidup, kita sebagai makhluk hidup juga, sebagai manusia juga bisa merasakan manfaatnya. Ya. Contohnya apa kira-kira? Kita bisa minum, Bu. Iya, benar. Mencuci, memasak, begitu ya. Nah, benar sekali anak-anak. Nah, jadi pada kegiatan hari ini, kita akan belajar mengenai siklus air. Bagaimana proses terjadinya siklus air itu terjadi. Dari tahap pertama sampai tahap terakhir. Nah, sebelum itu, Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi lagi. Bernyanyi tentang lagu yang berjudul Tik 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 Bunyi Hujan. Apakah Anda tahu lagu tersebut? Tahu. Nah, kita coba kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, bagus sekali. Jadi hujan itu membuat basah bumi kita, melembabkan, serta memberikan air untuk kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, selanjutnya anak-anak, pada kegiatan ini Ibu ingin meminta kalian untuk tetap berada dalam kelompok. Nah, sebelum itu, Ibu ingin kalian untuk mengamati gambar yang Ibu tunjukkan terlebih dahulu. Nah, gambar ini juga terdapat di LKPD kalian. Nah, coba kalian buka di halaman selanjutnya. Oke, benar sekali. Ini adalah siklus air. Kira-kira bagaimana proses terjadinya siklus air yang terjadi pada gambar yang ada di LKPD kalian? Apa saja prosesnya? Jadi ini air naik ke atas, Bu, ke awan, Bu. Ya, selanjutnya? Terus awannya itu menggumpal menjadi satu, Bu. Terus ini awannya sudah terlalu berat, terus itu turun hujan. Oh iya, benar sekali apa yang sudah diceritakan tadi. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Jadi ini adalah gambar air laut. Nah, air laut ini menguap ke atmosfer bumi, ke atas bumi. Nah, kemudian uap-uap air itu akan berkumpul menjadi satu hingga membentuk sebuah awan. Nah, penguapan air ini disebut dengan evaporasi. Nah, selain itu, penguapan juga terjadi pada tumbuhan. Pada tumbuhan ini. Atau juga terjadi pada binatang, hewan. Nah, penguapan yang terjadi pada tumbuhan atau hewan itu biasa disebut dengan transpirasi. Selanjutnya, setelah uap-uap air ini berkumpul menjadi satu dan membentuk awan, itu bernama kondensasi. Selanjutnya, setelah proses kondensasi, uap-uap air yang semakin berat itu akan jatuh ke bumi
disebut dengan hujan atau biasa istilahnya yakni presipitasi. Benar sekali. Kemudian setelah air hujan itu turun ke bumi dan meresap ke dalam tanah disebut dengan proses infiltrasi. Nah, pada proses infiltrasi ini air hujan akan menjadi air tanah. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah ya. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk berdiskusi dalam kelompok. Nah, pada lembar LKPD di bawah gambar tersebut, Ibu ingin meminta kalian untuk menuliskan bagaimana proses siklus air tadi. Pada siklus air yang ada di gambar dan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bagaimana proses atau urutan tahapan siklus air tersebut. Nah, kalian diskusikan terlebih dahulu. Dan kalian ingat apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Diskusikan dengan teman kelompok. Ibu beri waktu selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Apakah ada kesulitan? Tidak ya? Tidak. Oke, bagus sekali. Silakan dilanjutkan. Apakah semua sudah selesai? Sudah, Bu. Bagus sekali. Nah, sekarang setelah kalian menguraikan atau mengurutkan siklus air tadi, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat sebuah diorama siklus air sesuai dengan urutannya. Sekalian buat sekreatif dan seindah mungkin. Coba kalian buat dalam kelompok. Silakan dibuat dari sekarang. Ibu beri waktu selama 25 menit. Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Baik, silakan dilanjutkan. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, nah tadi sudah kelompok 4 yang mempresentasikan hasilnya. Sekarang Ibu ingin kelompok 2 untuk maju. Silakan perwakilan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Silakan. Saya ya, Bu. Ya. Jadi teman-teman dan Ibu guru, yang pertama itu ada ini, Bu, transpirasi. Transpirasi itu proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan maupun pada hewan ya, Bu ya. Terus yang kedua itu ke evaporasi ini, Bu. Nah, evaporasi itu proses penguapan yang terjadi pada air laut, sungai. Terus yang ketiga itu kondensasi, Bu. Ini sini ya, Bu. Kondensasi itu uap-uap air yang naik ke atmosfer bumi akan berkumpul terperangkap menjadi satu sehingga menjadi awan ini, Bu, awannya. Terus yang keempat itu ini, Bu, menjadi di sini, Bu, presipitasi ya, Bu. Presipitasi itu, Bu, uap air yang semakin berat akan jatuh ke bumi atau biasa disebut dengan hujan. Ini hujannya, Bu. Wah, Ya, Bu. Terus yang terakhir itu ini, Bu, infiltrasi, Bu. Infiltrasi itu proses terjadinya air hujan yang meresap ke dalam tanah yang kemudian disebut dengan air tanah. Bagus sekali. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yeay. Karena tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik, mendapat hadiah dari Ibu. Silakan kelompok 2. Makasih, Bu. Sama-sama. Baik anak-anak, dari kegiatan tadi, apa yang sudah kita pelajari pada kegiatan kedua ini? Kita sudah belajar mengenai tahap-tahap siklus air, Bu. benar sekali, siklus air. Jadi siklus air itu ada 5 tahap. Apa saja yang pertama?
Transpirasi. Kedua? Evaporasi. Tiga? Kondensasi. Empat? Presipitasi. Dan? Infiltrasi, Bu. Benar sekali apa yang disebutkan anak-anak. Nah, anak-anak, adakah pertanyaan atau hal yang belum jelas yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada, Bu. Semua sudah jelas ya? Ya. Baik, terima kasih. Kalian sangat hebat. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk pendinginan lagi. Ibu mengajak kalian untuk bermain game mengenai judulnya itu gerakan untuk kata. Nah, jadi pada permainan ini, ketika Ibu menyebutkan kata pelangi, nah anak-anak bebas mau bergerak seperti apa yang mencerminkan kata pelangi itu. Misalnya Ibu dari kata pelangi itu gerakan Ibu adalah seperti ini. Pelangi. Nah, benar. Nah, sekarang coba anak-anak kata gerimis. Bagaimana kata gerimis itu? Gerimis. Iya. Nah, selanjutnya petir. Bagaimana petir itu? Iya, bagus sekali. Hebat. Anak-anak apakah senang tadi dalam melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan kata yang Ibu sebutkan? Sudah, Bu. Sudah ya, mantap sekali. Nah, sekarang bagi kalian yang ingin ke kamar kecil atau ke kamar mandi, silakan kalian ke kamar mandi. Ibu persilakan. Dan yang lain bisa beristirahat terlebih dahulu, bisa minum. Nah, silakan. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, Bu. Baik, apakah semua sudah kembali ke kelas lagi? Sudah ya, bagus sekali. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai siklus air. Selain itu, pada kegiatan belajar pertama, kita juga sudah belajar mengenai urutan peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi. Nah, benar sekali, hebat. Nah, jadi tadi juga kita sudah belajar dan berdinamika bersama kelompok kalian. Nah, setelah itu, dari kegiatan kelompok tadi, pada kegiatan ini, Ibu ingin kalian untuk merenungkan apa yang sudah kalian lakukan dalam kelompok tadi. Sebelum itu, coba kalian cek atau periksa dulu apakah teman-teman kelompok kalian sudah ada? Sudah lengkap? Sudah, Bu. Sudah, bagus sekali, hebat sekali, mantap. Nah, anak-anak, baik, Ibu ingin bertanya pada kalian, dari kegiatan kerja kelompok tadi, apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Sudah, Bu. Sudah ya, bagus sekali. Selanjutnya, apa yang telah kalian lakukan dalam kerja kelompok tadi yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan? Apa yang sudah kalian lakukan dalam kerja kelompok tadi? Saling membantu, Bu. Terus selanjutnya? Berdiskusi, Bu. Benar sekali, dan kerjasama. Kerjasama. Nah, benar, hebat. Nah, sekarang pada kegiatan ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar lagi mengenai apa itu manfaat dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan dari serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, yang dalam kelompok kerjakan. Jadi pada kegiatan ini kita akan belajar mengenai manfaat nilai persatuan dan kesatuan dalam kerja kelompok itu. Seperti yang sudah kalian tadi, dalam kelompok apa saja manfaat yang kalian dapatkan dalam kegiatan pertama dan kedua tadi. Apakah semua sudah paham? Paham, Bu. Paham. Oke, sebelum itu Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk terlebih dahulu. Nama tepuknya itu adalah tepuk 5 jari. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu bagaimana tepuk 5 jari itu? Sudah, bagus sekali, mantap. Nah, coba kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2.
Aku buat jembatan panjang, 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4. Ku buat kamera cekrek, 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6. Ku buat menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8. Ku buat kelinci, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku buat tepuk tangan. Yeay, hebat sekali anak-anak, bagus sekali. Nah, baik anak-anak, pada kegiatan ini kita akan belajar mengenai manfaat dari nilai persatuan dan kesatuan dalam kerja kelompok. Nah, tadi kan kalian sudah bekerja bersama kelompok dari kegiatan pertama, kedua, dan selanjutnya pada kegiatan ketiga ini kita akan bersama-sama kembali ke dalam kelompok untuk belajar dan berdinamika bersama teman-teman kelompok. Nah, apakah kalian semua paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, jadi pada kegiatan ini kalian akan menguraikan manfaat apa saja yang kalian dapatkan dari kegiatan tadi selama kegiatan pembelajaran pertama hingga kedua dan akhirnya pada pembelajaran ketiga ini, terutama dalam kerja kelompok. Begitu ya. Nah, sekarang bagi anak-anak yang duduknya sudah keluar dari kelompok, silakan kembali ke dalam kelompok lagi. Baik, apakah semua sudah? Sudah, Bu. Bagus sekali. Nah, anak-anak sekarang silakan kalian buka pada halaman selanjutnya di LKPD kalian. Baik, di sana terdapat soal mengenai 5 manfaat penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Apa saja 5 manfaat yang kalian dapatkan dari kerja kelompok tadi? Silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ibu beri waktu selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Apakah semua sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, selanjutnya di bawahnya, Ibu ingin kalian untuk membuat sebuah mind map atau peta pikiran seperti pada kegiatan pertama tadi. Nah, peta pikiran itu kalian tuliskan dari hasil diskusi mengenai 5 manfaat nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Silakan kalian buat bersama kelompok. Nah, buatlah seindah, serapi, dan sekreatif kalian. Ibu beri waktu selama 15 menit, dimulai dari sekarang. Apakah semuanya sudah selesai? Ya, Bu. Sudah ya, bagus sekali. Nah, sekarang tadi dari kelompok 4, kemudian kelompok 2 sudah maju mempresentasikan hasilnya. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan perwakilan kelompok 3. Saya, Bu. Ya. Jadi, ini, Bu, 5 manfaat penerapan nilai dan persatuan dan kesatuan, Bu. Ya, saja. Yang pertama, ini belajar mendengar dan menghormati pendapat orang lain. Terus? Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri, Bu, atau egois. Ya. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam tim atau orang lain. Ya. Yang kelima, pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Oke, benar sekali, hebat sekali dari kelompok 3. Nah, karena kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan baik, mendapat hadiah dari Ibu. Terima kasih. Yeay, sama-sama. Yeah. Nah, baik anak-anak, dari kegiatan pertama hingga yang terakhir ini, ketiga, apa saja yang sudah kalian pelajari tadi? Bekerja sama, Bu. Ya, bekerja sama, kerja kelompok. Ya, Bu. Terus belajar tentang teks non fiksi, Bu. Ya, mengurutkan peristiwa. Ya, peristiwa, Bu. Terus Yang kedua, selanjutnya?
Ada siklus air, Bu. Siklus air. Kemudian yang ketiga, Itu manfaat ini, Bu. Persatuan dan kesatuan. dalam kelompok. Iya. Benar sekali, hebat sekali anak-anak. Nah, Bu. jadi dari kegiatan tadi, baik dalam kegiatan yang pertama, kedua, kalian sudah belajar bersama anggota kelompok. Nah, dalam kelompok itu kalian diajak atau dituntut untuk saling menghormati, kemudian kerjasama. Selanjutnya dari kerja kelompok itu kalian berdiskusi mengenai soal-soal yang harus kalian jawab serta hasil karya, yakni diorama siklus Air. Siklus air, benar sekali, sehingga menciptakan sebuah karya yang sangat bagus. Hebat sekali anak-anak. Nah, selanjutnya dari kegiatan tadi, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau sesuatu yang belum jelas? Tidak ada, Bu. Semua sudah jelas ya? Ya, Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Ibu ingin meminta kalian untuk mengisi kuis. Kita akan kuis bersama. Setelah itu, kalian diminta untuk mengisi lembar angket spiritual dan sosial. Nah, lembar evaluasi, lembar angket, Ibu kirimkan di WA group. Nah, dalam bentuk Google Form. Silahkan kalian klik link tersebut. Kemudian kalian isikan jawaban mengenai kuis yang telah Ibu berikan dan isikan juga pada angket yang Ibu sebarkan kepada kalian. Silahkan kalian isikan terlebih dahulu. Apakah semua sudah selesai? Sudah, Bu. Bagus sekali, hebat anak-anak Ibu, sangat rajin dan semuanya pintar, tidak ada yang malas pada kegiatan hari ini. Nah, selanjutnya karena kalian sudah belajar dengan baik, kemudian aktif, Ibu ingin mengajak kalian untuk tepuk salut terlebih dahulu sebagai apresiasi atau penghargaan pada kegiatan hari ini. Oke, kita lakukan bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, semuanya sangat hebat, bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Dari kegiatan tadi, bagaimana perasaan anak-anak? Senang, Bu. Iya, semuanya senang ya, Iya, bagus Bu. sekali. Nah, Vinka, bagian mana yang kamu sukai? Bagian yang membuat diorama, Bu. Diorama. Diorama. Diorama siklus air. Kenapa Iya. kamu sangat suka membuat diorama siklus air? Karena bisa bekerja sama dengan teman-teman, Bu. Bagus sekali. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh manfaat dari nilai persatuan dan kesatuan dalam kelompok. Bagus, bisa menciptakan sebuah karya yang indah. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk tugas minggu depan, Ibu ingin meminta kalian untuk membuat sebuah daftar mengenai tindakan atau kegiatan selama kalian di sekolah maupun di rumah. Tindakan yang mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Apakah semua sudah paham? Paham. Nah, anak-anak, jadi pesan dari Ibu harapkan kalian dapat bekerja sama dengan orang lain, kemudian kalian dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Selain itu, kalian melalui kerja sama ini tidak menjadi pribadi yang egois, begitu ya. Nah, selain diterapkan nilai persatuan dan kesatuan di sekolah, Ibu harapkan kalian juga menerapkannya di rumah juga, menghargai orang tua, saudara. Begitu ya, Nana? Ya, Bu. Bagus sekali. Nah, karena kegiatan hari ini sudah selesai, kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa penutup? Ayo, Bu. Ya, silakan Vinka. Baik, teman-teman, marilah kita mulai berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Vinka sudah berani dan hebat sekali memimpin doa. Nah, anak-anak, jangan lupa pesan dari Ibu dan tugas untuk minggu depan dikerjakan ya, dikumpulkan
di WA Group. Jangan sampai lupa untuk batas waktunya yakni pada pukul 3 sore. Oke, apakah semua sudah paham? Paham ya? Nah, anak-anak terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Sekarang kalian bisa istirahat. Nah, sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa, anak-anak. Sampai jumpa Bu Guru.